Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait dengan fakta terbaru Bapak Ibu untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ada perankingan nilai ya Bapak Ibu hasil tes CAT BKN agar bisa mendapatkan penempatan ya di P3K Guru 2023. Intinya Bapak Ibu itu terjadi setelah resume di portal SSCISN, kemudian Bapak Ibu berhak untuk mengikuti tes CAT BKN. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk bisa ikut tes CAT BKN, Bapak Ibu itu wajib untuk melakukan resume di portal SSCISN 2023. Oke ya, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan ke tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya to the point ke informasinya terkait dengan fakta terbaru P2 P3. Ada perankingan nilai hasil tes CAT mendapat penempatan di P3K Guru 2023 setelah resume di portal SSCISN 2023. Langsung saja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu perlu melihat ya bahwasanya untuk guru lulus PG ya 2021 nantinya itu akan langsung mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Intinya guru PG atau P1 itu langsung mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Tapi dengan catatan jika daerahnya membuka formasi linier Bapak Ibu ya untuk guru P1 itu, baik itu di sekolah induk ataupun di sekolah non induk ya, dan memang memungkinkan kuotanya untuk penempatan guru lulus PG. Kemudian guru khusus untuk negeri itu diutamakan yang memegang kelas ya, diutamakan yang memegang kelas. Artinya ketika misalkan Bapak Ibu di sekolah induknya itu masih ada masih ada kebutuhan dan kebetulan Bapak Ibu pegang kelas, itu nantinya Bapak Ibu itu tidak akan dialihkan ke sekolah yang tinggi nilainya. Artinya tetap Bapak Ibu nanti kemungkinan besar akan mengisi formasi di sekolah induknya ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya kebutuhan di sekolah induknya tidak punya peluang. Tapi memang ya Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa yang ada kebutuhan di sekolah induknya setelah penempatan P1 itu memang punya kesempatan yang sangat besar untuk lulus Bapak Ibu ya. Nah di sini dikatakan tes CAT soalnya itu mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada nilai ambang batas ya. Karena meskipun nilai kecil, jika ada kuota itu tetap mendapatkan penempatan. Jadi apa ya Bapak Ibu ya, salah satu kelebihan yang didapatkan oleh P2 dan P3 itu karena tidak ada tes CAT-nya. Tidak ada passing grade atau nilai ambang batas. Jadi menurut admin pribadi itu tidak ada beban psikologis bagi guru P2 dan P3 untuk memiliki kewajiban untuk menembus passing grade. Istilahnya ini adalah kita siapa yang paling tinggi dan ada kebutuhan itu yang akan mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu itu wajib resume ya di SSCISN, seperti itu kira-kira ya. Nah kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini seperti ini bagannya untuk tahapan pengisian formasi itu nantinya dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Tapi dengan catatan tahapan pengisian formasi berdasarkan urutan kategori pelamar itu berlaku nantinya sepanjang ya ada kebutuhan dan formasi yang tersedia. Misalkan guru lulus PG ditempatkan, ternyata setelah penempatan guru lulus PG ternyata masih ada sisa formasi yang bisa dilamar, maka secara otomatis P2 dan P3 itu akan bisa melakukan resume. Nah
Jadi penentunya itu P2 dan P3 bisa melakukan resume kalau memang kemungkinan besar masih ada sisa formasi yang disisakan setelah penempatan guru lulus passing grade Bapak Ibu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada persaingan? Jelas sekali Bapak Ibu ya, nantinya setelah penempatan guru lulus PG, lantas anggaplah masih ada sisa formasi, anggaplah misalnya 30, nantinya itu akan ada penempatan untuk THK2 dulu setelah mereka mengikuti tes CAT ya. Nah, jadi setelah penempatan THK2 ternyata masih tersedia kebutuhan formasi, nantinya itu akan ada seleksi lagi penempatan untuk guru honorer negeri ya, atau kita kenal dengan P3. Anggaplah P3 ini ya. Misalkan sisa formasi anggaplah 30 ya setelah penempatan P1 dan P2 Bapak Ibu. Sedangkan jumlah P3 yang ikut tes CAT BKN itu anggaplah berjumlah 50 orang. Nah, nantinya 50 orang ini itu kemungkinan besar itu akan bersaing Bapak Ibu memperebutkan 30 slot formasi yang masih tersisa. Nah, tanda-tandanya bahwasanya akan mengikuti persaingan itu karena nantinya P2 dan P3 atau kita katakan P3 itu akan ikut tes CAT, dan dalam mengikuti tes CAT itu setelah resume SSCISN itu tidak akan ada penghitungan nilai ambang batas, tidak ada pemberlakuan passing grade Bapak Ibu. Karena tidak ada pemberlakuan nilai ambang batas atau passing grade, maka besar kemungkinan nantinya itu akan terjadi persaingan. Nilai tertinggi itu berpotensi untuk mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, baik di sekolah induk maupun di non sekolah induk. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ini adalah mekanisme seleksi P3K 2023. Nah, jelas sekali di sini setelah penempatan guru lulus passing grade di tahun 2021 itu jika masih tersedia formasi yang bisa dilamar Bapak Ibu ya, nantinya itu akan diadakan seleksi tes CAT untuk P2. Nah, P2 ini akan mengikuti tes CAT. P2 ini adalah THK2 Bapak Ibu. Nantinya mereka akan mengadakan tes CAT. Setelah itu akan diambil 3 besar untuk mengikuti tes wawancara, karena di sini dikatakan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Begitu juga dengan guru honorer negeri Bapak Ibu atau P3, nantinya itu akan mengikuti seleksi tes CAT untuk memperebutkan nilai. Penentunya itu adalah mendapatkan nilai ranking tertinggi dan pelamar memenuhi nilai berdasarkan nilai ranking tertinggi dan adanya kebutuhan di sekolah. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu yang terhormat. Nah, di sini jelas sekali nantinya akan diadakan seleksi CAT. Itu materi kompetensinya itu adalah kinerja guru sesuai dengan peraturan berlaku. Untuk soal kompetensi teknis P2 dan P3 itu hanya soal-soal sesuai dengan menitik beratkan pada pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Nah, kelulusan seleksi kompetensi nantinya itu ditentukan dari 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Itu nantinya berhak ikut wawancara. Nah, dari hasil nilai akumulasi tes wawancara dan nilai CAT tertinggi itulah nantinya mengisi penempatan. Muncul pertanyaan, apakah akan ada persaingan antara sesama P3 atau sesama P2? Jelas akan ada persaingan Bapak Ibu kalau memang jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Tapi kalau misalkan yang bersaing antara P2 dan P3, maka yang ditempatkan dulu adalah P2 meskipun nilainya kalah jauh dari P3, karena itu P2 menang skala prioritas. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan di informasi dari Prof Nunuk, prioritas 2 honorer K2 tidak harus guru P3 guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun, tetapi di tes komputer asistes. Jadi penentu kelulusan Bapak Ibu adalah hasil nilai dari tes komputer asistes, dan tidak ada lagi masa sangga Bapak Ibu ya setelah tes CAT ya. Tidak ada masa sangga Bapak Ibu. Ingat itu ya, tidak ada masa sangga.
Nah, di sini dikatakan jadi bukan tes observasi. Jadi bukan tes observasi karena observasi kepala sekolah sudah dihilangkan. Jadi yang benar adalah tes CAT, tetapi bukan pengetahuan dan lebih mengenai pembelajaran. Nah, jadi nantinya soal CAT untuk P2 dan P3 bukan pengetahuan Bapak Ibu, tapi lebih mengenai atau menitik beratkan kepada pembelajaran Bapak Ibu guru P2 dan P3 di kelas ya, atau di sekolah masing-masing, seperti itu kira-kira. Kemudian tahun ini tes CAT bukan pengetahuan, ini untuk P2 dan P3, tetapi soalnya itu adalah terkait dengan situational judgment test (SJT). Kalau dikatakan SJT itu lebih menitik beratkan pada mengenai pembelajaran untuk kompetensi teknis bagi P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Oke, yang terakhir informasi di sini berdasarkan Kemenpan RB 649 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K Guru 2023 di instansi daerah itu tidak menjabarkan Bapak Ibu secara detail tentang pelamar prioritas. Oleh karena itu ada juknis dari Kemendikbudristek yang mengatur skala prioritas. Jadi tunggu saja Bapak Ibu ya, akan ada juknis dari Kemendikbudristek, itu akan lebih memperjelas terkait dengan aturan skala prioritas baik itu P1, P2, P3, P4. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.